Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Jumat 4 Maret 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Atif Latiful Hayat menilai Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas masih bisa diproses secara hukum terkait pernyataan azan dan gonggongan anjing. Meskipun, kata dia, Yakut tidak menyebut secara langsung kata azan. Walaupun tidak menyebut secara eksplisit azan, tapi konteks pembicaraan Menak dalam kerangka menjelaskan surat edaran Menak terkait dengan pengaturan pengeras suara yang digunakan untuk azan. Katanya pada Rabu 2 Maret 2022. Menurutnya, perumpamaan yang digunakan oleh Menak itu tidak bisa dilepaskan dari konteks pembicaraan soal azan. Jadi, proses hukum tetap bisa dilakukan. Perihal surat edaran pengeras suara masjid dan musola, ia menilai ada dua sebab Yakut membandingkan azan dengan suara anjing yang menggonggong. Pertama, Menak tidak memahami tradisi azan yang sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Kedua, Atif mengungkapkan bahwa Menak terlalu berlebihan merespon keluhan individual dan kasuistis dan kemudian digeneralisir menjadi keberatan atau keluhan umum. Pemirsa, apakah azan saat ini menjadi masalah besar bagi umat? Ataukah ada persoalan lain yang semestinya menjadi fokus dan prioritas umat? Apa pangkal dari persoalan umat hari ini, bahkan di seluruh dunia? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kiai Haji Heru Laude Elyasa dari Tabayun Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Baik, langsung saja, Kiai. Seperti tidak pernah lepas dari masalah, ada saja persoalan yang membuat umat muslim di tanah air disibukkan dengan berbagai polemik. Terakhir, umat disibukkan dengan polemik pengaturan azan dan penggunaan alat pengeras suara di masjid. Tersirat kekhawatiran jika masjid menggunakan pengeras suara 5 kali sehari untuk azan dapat mengganggu ketenangan warga dan merusak toleransi antar umat beragama. Apakah azan saat ini menjadi masalah besar bagi umat, Kiai? Terkait dengan azan yang mengganggu ketenangan serta yang merusak toleransi beragama ini patut kita kritisi. Sebenarnya agama apa yang tidak tenang dengan adanya azan, kemudian agama apa yang sampai dengan saat ini kita tidak mendengar satu umat beragama pun dari non-muslim yang keberatan terkait dengan suara azan ini. Maka justru kita melihat ada hal yang lain, ada satu agenda yang lain yang ingin disampaikan oleh Menteri Agama di dalam hal ini. Jadi seharusnya sebagai seorang menteri, ya, sebuah jabatan publik, justru sekaligus beliau adalah seorang yang muslim, justru yang menjadi tidak tenang itu ketika banyak masjid yang masih belum adzan. Itu artinya di dalam masjid itu tidak ada kegiatan sholat berjamaah. Nah, itu artinya kemudian bagaimana seorang menteri agama ini kemudian sekaligus sebagai seorang muslim, dia meramaikan masjid itu agar ada sholat berjamaah, otomatis adanya azan. Jadi ini adalah hal yang saya pikir tidak ada yang dilakukan oleh beliau. Baik, Kiai. Bagaimana kedudukan azan dalam Islam? Bagaimana tanggapan Anda, Kiai, jika ada yang mengusulkan agar suara azan jangan diperdengarkan atau dilarang untuk dikeraskan? Ya, kalau Al-Fakir membaca di dalam Sirah Nabawiyah dari Profesor Rawas Al-Aji, beliau menyampaikan di situ adzan dari perspektif ideologi, maka dijelaskan bahwasanya adzan itu
disyariatkan ketika Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adzan itu seperti sebuah proklamasi akan berdirinya sebuah negara Islam. Nah, kemudian kita lihat lafaz-lafaz dalam adzan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid-tauhid yang selama ini ada di masyarakat jahiliyah itu kecil. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Itu maknanya adalah tidak ada kedaulatan kecuali adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini adalah sebuah pengakuan bahwasanya beliau Rasulullah adalah merupakan pemimpin yang harus ditaati, menerima kepemimpinan Rasulullah SAW. Kemudian hayya 'alas shalah, itu adalah ayo, hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, ini ayolah kita berada di dalam bendera negara, yaitu bendera negara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ada iqamah. Sungguh salat benar-benar telah akan dimulai. Jadi ini merupakan satu fase di mana sebelumnya itu kaum muslimin tidak bisa menjalankan ibadah sholat secara terang-terangan. Nah, dengan adanya kewajiban sholat 5 waktu yang kemudian Rasulullah SAW berpikir bagaimana untuk mengumpulkan umat Islam ini untuk menjalankan ibadah, kemudian turunlah kemudian perintah dengan lafaz-lafaz adzan ini, dan itu sebagai satu hal yang menjadi pertama kali, yaitu sholat sudah dikumandangkan, kemudian sholat sudah diperbolehkan, tidak seperti yang sebelumnya. Ya. Baik, Kiai. Bagaimana tanggapan Kiai terkait banyaknya kasus penistaan terhadap agama Islam yang semakin marak belakangan ini? Lalu bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku penista Islam? Ya, jadi penistaan agama ini adalah sebuah kejahatan, sebuah pelanggaran hukum. Sebuah pelanggaran hukum itu akan terus diulang-ulang apabila tidak ada tindakan untuk memberikan sanksi kepada yang melanggar. Seperti ketika kita ada di jalan ramai di pasar itu, ada memang kewajiban untuk memakai helm, akan tetapi di sana tidak ada tindakan-tindakan dari kepolisian untuk menertibkan orang tidak pakai helm. Akhirnya kemudian diulang-ulang masyarakat tidak memakai helm, kemudian berjalan dengan bebas. Demikian pula kemudian pada saat ini ketika penistaan agama itu tidak diberikan sanksi dengan tegas, maka kemudian akan terus diulang-ulang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya tebang pilih. Jadi ketika kemudian ramai, ketika kemudian viral, baru kemudian dia akan ditindak atau diperhatikan. Ya, meski kemudian terkadang kita berujung kepada kekecewaan. Jadi inilah yang kemudian menjadikan para penista agama ya ini dengan ringan itu kemudian mengulang-ulang apa yang mereka lakukan. Ya. Baik, Kiai Heru. Adakah problem serius yang semestinya menjadi fokus dan prioritas umat dan negara ini? Dan apa pangkal dari persoalan umat hari ini, bahkan di seluruh dunia? Ya, jadi kalau kita melihat umat, maka umat ini bisa kita bagi jadi dua. Ya. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah umat Islam yang mereka akan dipimpin oleh para ulama. Ya. Pada saat ini problem utamanya adalah para ulama itu tidak diberikan tempat. Ya. Jadi para ulama itu tidak menjadi fa'il. Ulama menjadi maf'ul. Ulama menjadi objek. Di saat dibutuhkan maka ulama itu dirangkul, pada saat tidak dibutuhkan maka ulama itu dipukul. Sehingga para ulama di negeri ini tidak memiliki sikap agar dialah yang seharusnya memimpin umat ini dengan pemikiran-pemikiran yang dilandasi oleh akidahnya. Sedangkan umat ini saat ini problemnya tidak dibimbing oleh para ulama yang lurus itu, sehingga kemudian problem utama sehingga kemudian selalu terjadi kekacauan di masyarakat yang mayoritas adalah kaum muslimin ini. Masyarakat itu tidak mempunyai
contoh, tidak ikut wah, kemudian para ulamanya pun juga tidak bisa dicontoh. Kalau kemudian ulamanya yang bisa dicontoh, maka ulama itu biasanya kemudian ditekan dan seterusnya. Ya, baik Kiai Heru. Bagaimana dampak kejahatan kapitalisme dan oligarki ini sudah demikian nyata di negeri ini? Ya, jadi kalau kemudian mengacu pada yang tadi Al-Fakir jelaskan, Ya. Ketika ulama itu tidak bisa jadi fa'il, ya, ulama itu kan digerakkan dengan kekuatan akidah yang beliau miliki. Maka ulama itu pasti digerakkan oleh yang lain. Siapa yang menggerakkan ulama? Ulama usuk. Maka yang menggerakkan mereka adalah kekuatan ekonomi, kekuatan oligarki. Inilah ulama-ulama yang menjadikan uang itu sebagai standar yang memerintahkan mereka, bukan standar Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kemudian setelah itu kemudian terjadi kerusakan hubungan di masyarakat ini, terjadi kerusakan hubungan, interaksi terjadi kerusakan, kemudian karena tidak ada satu pijakan, kemudian hukum itu tidak bisa sama. Jadi hukum itu rusak, kemudian standar-standarnya berbeda, kemudian standar yang dimiliki oleh umat itu berbeda dengan standar yang dimiliki oleh ulama, standar yang dimiliki ulama berbeda dengan standar yang dimiliki oleh negara, standar yang dimiliki oleh negara berbeda dengan standar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian interaksi di antara masyarakat ini mengalami kekacauan. Seperti misalnya tadi kalau kita bicara persoalan adzan, kalau seseorang itu membangun pemikirannya itu dari akidah Islam, maka sesungguhnya dia menyadari bahwasanya adzan itu adalah sebuah hal yang baik. Kemudian individunya yang hidup di masyarakat, meskipun dia mendengar suara itu 5 kali, dia tidak merasa terganggu. Bahkan dia merasa senang dengan suara-suara adzan itu, yang membuktikan bahwasanya masjidnya hidup, yang sholat ada. Kemudian ini juga tidak bertentangan dengan hukum negara. Ya. Negara kemudian memberikan menghidupkan seluruh masjid-masjid, menghidupkan seluruh muadzin, sehingga kemudian jadi tidak ada pertentangan. Mengapa kok terjadi pertentangan? Karena standar yang dimiliki oleh masyarakat itu tumpang tindih. Nah, itu karena digerakkan oleh oligarki itu tadi. Baik, Kiai Heru. Terakhir, apakah syariah Islam yang diterapkan oleh khilafah bakal mampu melindungi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi umat? Yang pertama, bahwasanya khilafah itu adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita garis bawah. Dan umat Islam meyakini, mengimani bahwasanya syariat Islam itu merupakan solusi bagi seluruh problem yang melingkupi, baik itu problem sosial, problem politik, ya, problem militer, ya, konflik-konflik yang mungkin terjadi di masyarakat itu bisa diselesaikan dengan syariat, dan yang bisa menyelesaikan itu tentu saja adalah institusi. Institusi apa? Ya, institusi apa itu kembali kepada syariat, bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita, ya, bentuk institusi yang dibenarkan, yang sesuai dengan syariat Allah itu adalah khilafah. Ya, baik. Terima kasih Kiai Haji Heru Laude Elyasa dari Tabain Center telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.